Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sudah berhasil lulus meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara pada tahun 2025 tahun ini melalui seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 yang lalu. Realisasinya akan segera pada tahun 2025 ini sesuai dengan instruksi Presiden yang telah disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara dan seterusnya ditanggapi dengan serius oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Surat Edaran Terbaru BKN per 18 Maret 2025, demikian juga dengan Surat Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Maret 2025 bahwa berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka P3K dan CPNS yang telah berhasil lulus pada tahun 2024 segera ditangani dan diselesaikan dengan serius. Nah, Bapak Ibu, informasi terbaru terkait dengan respon masing-masing pimpinan daerah atau PPK terkait dengan instruksi Presiden yang telah disampaikan, maka tidak mesti menunggu Oktober 2025 dalam hal penyerahan SK serta pelantikan P3K 2024 tersebut. Ternyata pada bulan Maret ini pun sudah banyak yang mendapatkan SK. Tentu demikian pada bulan April dan seterusnya, makin banyak para honorer yang telah lulus P3K segera dilantik menjadi aparatur sipil negara dan status P3K 2025. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnl.com dengan judul sudah banyak honorer lulus P3K 2024 dilantik sebelum Lebaran. Alhamdulillah. Dengan sudah dilantik sebelum Lebaran, berarti besar harapan bahwa pada April juga banyak para honorer yang akan dilantik menjadi ASN P3K. Supaya lebih jelas, ikuti informasi yang sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada informasinya. Nah, ini informasi Bapak Ibu yang dimuat oleh jpnl.com. Kota Waringin Barat, pemerintah telah menetapkan pengangkatan P3K 2024 tahap 1 akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Namun sejumlah Pemda sudah melakukan pengangkatan dan pelantikan P3K 2024 tahap 1 lebih cepat. Pemerintah daerah atau Pemda yang sudah melakukan pelantikan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi 2024 tahap 1, yakni Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaan karena mendahului surat edaran BKN, apakah itu sah atau tidak? Maka jelas itu sah Bapak Ibu ya. Karena memang di dalam surat edaran BKN juga pertanggal 18 Maret 2025 dengan nomor 2933 sudah ditegaskan hal demikian bahwa bagi P3K yang proses penyelesaian administrasinya usul penetapan NIP-nya per 28 Februari atau akhir Februari, maka TMT pengangkatan adalah 1 Maret 2025. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Bupati Kobar Nur Hidayah melantik sekaligus mengambil sumpah janji P3K sebanyak 1.400 orang pada Selasa 25 Maret. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, 25 Maret artinya 1 minggu setelah terbit surat edaran Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 2933 per 18 Maret 2025. Adapun pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan pelantikan ribuan honorer jadi P3K pada Rabu 26 Maret 2025. Bupati Kobar Nur Hidayah mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan sekedar perubahan status honorer jadi aparatur sipil negara. Jadi pengangkatan ini bukan hanya sekadar perubahan status, tetapi ini menjadi awal perjalanan yang penuh tantangan
dedikasi, dan integritas sebagai abdi negara, katanya di Pangkalan Bun pada Selasa yang lalu. Dirinya pun menginginkan para aparatur sipil negara atau para ASN yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas diri dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Bapak Ibu. Sebab dengan status sekarang sebagai ASN ini, maka ada tanggung jawab besar yang akan diemban, serta mengedepankan disiplin, etika, serta profesionalisme. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang disampaikan kepada seluruh ASN P3K setelah menyandang gelar seorang ASN. Dia mengatakan keberhasilan ASN sangat bergantung pada kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi. Dengan begitu, pemerintah kabupaten dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Kobar, Bapak Ibu. Nah, tentunya ini juga tidak hanya untuk Kabupaten Kobar, tetapi seluruh instansi, seluruh Pemda, kabupaten kota, dan provinsi di wilayah Republik Indonesia itu adalah salah satu hal yang perlu diketahui oleh seorang aparatur sipil negara, baik para P3K maupun para CPNS yang telah berhasil lulus dan dilantik pada tahun 2025 tahun ini. Disampaikan juga bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut merupakan momentum penting, terutama dalam perjalanan karir seorang ASN dalam memberikan kinerja terbaik bagi organisasi, kata Nur Hidayah. Bupati Kobar ini pun meminta kepada para pelayan masyarakat yang baru saja dilantik untuk segera melapor ke masing-masing perangkat daerah atau unitnya. Hal tersebut agar para ASN ini dapat segera mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau yang disebut dengan SPMT. Jadi para P3K yang telah diangkat dapat melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai penempatan pada hari kerja pertama di bulan April 2025 Bapak maksudnya ya. Jadi ini artinya bahwa pelantikan per 25 Maret maka mulai melapor dalam hal melaksanakan tugas yaitu per 1 April 2025 mendatang, kata Nur Hidayah. Jadi pada channel ini juga Bapak Ibu kita telah sharekan informasi mengenai pelantikan dan pengukuhan para ASN P3K yang segera pada bulan April, dan ternyata beberapa daerah juga menyampaikan hal demikian bahwa pada tanggal 25 Maret sudah melakukan pelantikan P3K dan melaksanakan tugas terhitung April 2025. Dia berharap para P3K yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab. Selain Kobar, juga ada pelantikan P3K 2024 pemerintah Kabupaten Bekasi. Pelantikan dan pengangkatan juga 9.051 pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah dilaksanakan pada Rabu, satu hari setelah Kobar, yaitu 26 Maret 2025, yang juga SPMT-nya per April 2025. Mereka yang dilantik merupakan honorer yang lulus seleksi P3K tahap 1 di pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepala BKN Judan Arif Fakrullah mengapresiasi langkah cepat dan masif pemerintah Kabupaten Bekasi menuntaskan seleksi hingga pengangkatan P3K. Selain terbanyak di Indonesia, pemerintah Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang mengangkat dalam jumlah besar secara serentak. Pelantikan P3K dalam jumlah besar sebesar ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer sekaligus memperkuat sektor pelayanan publik, kata Judan di Cikarang pada Rabu. Jadi, Kepala BKN Prof. Judan mengingatkan status yang disandang para pegawai ini memiliki hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Dengan masa kontrak 1 hingga 5 tahun, setiap pegawai akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja optimal dalam pelayanan publik.
Perjanjian kerja ini berbatas waktu sehingga setiap P3K harus menunjukkan kinerja yang baik dan disiplin agar masa kontraknya dapat diperpanjang, kata Prof. Rojudan selaku Kepala BKN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.